عنهم الله يتقبل جميع ما دعونا ويحقق لنا جميع ما رجونا ويبلغ كلا مناه من رضاه وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala ala in'amihi wa ifdalih wa usalli wa usallimu ala man khuliqal kaunu li ajlih sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa hizbihi. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah wa ra'akum bi'aini inayatih. Pada pagi hari ini puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan menuntun kita untuk melangkahkan kaki hadir di majlis yang agung dan penuh berkah ini. Bersama-sama kita nikmati hidangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita menjadi tamu orang yang paling mulia, tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tamu dari kekasih Rasulullah Sayyidina al-Habib al-Imam al-Qutub Abi Bakar bin Muhammad as-Saqqaf. Dan kita yakin orang yang mulia akan selalu memuliakan tamunya. Wa 'alal karimi karamatud dhifani. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Pada saat ketika Rasulullah SAW wafat, saat itu adalah saat-saat yang paling berat bagi para sahabat-sahabat Rasulullah. Saat-saat yang paling mengguncangkan hati para pecinta Rasulullah SAW. Sehingga mereka dalam kebingungan yang luar biasa. Sampai-sampai di antara mereka tidak percaya, sebagian mengatakan bahwa Muhammad tidak wafat. Muhammad hanyalah diangkat oleh Tuhannya sebagaimana Isa ibnu Maryam dan ia akan segera kembali bersama dengan kita. Bahkan seorang pecinta Rasulullah yang luar biasa, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, sampai-sampai dia berkata, siapa yang berani mengatakan Muhammad telah wafat, aku akan penggal kepalanya dengan pedangku ini. Pada saat itu luar biasa keguncangan melanda hati mereka. Di saat seperti itulah tampil Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an, menenangkan hati para sahabat, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Tidak lain Muhammad itu adalah utusan Allah yang sebelumnya telah mendahului para rasul-rasul. Apakah jika Muhammad meninggal atau dibunuh, kalian akan kembali menjadi orang-orang yang murtad? Dan barang siapa yang menjadi orang yang murtad sepeninggal Nabi Muhammad,
maka sama sekali hal itu tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberi balasan pahala bagi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pidato singkatnya, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Ketika itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yang sebenarnya hafal dan tahu persis dengan ayat ini, dia berkata, "Ka'anni lam aqra hadhil ayah, ka'anni lam aqra hadhil ayah illa hadhil marrah." Seakan-akan, wahai Abu Bakar, aku belum pernah membaca ayat ini. Beliau hafal dan tahu persis makna ayat itu, tetapi karena keguncangan yang begitu luar biasa, seakan-akan beliau tidak ingat dengan ayat ini. Karena cintanya dan mahabbahnya, sehingga seakan-akan tidak rela kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab masuk dan melihat jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang sedang terbaring. Seraya berkata, "Laisal buka'u wa in utilu bimukni'i, al-khadbu a'zamu qimatan min admu'i. Tallahi ma jara az-zamanu wa la'tada bi ajalla min dzakal musabi wa auja'i. Fuqidan nabiyyu fa azlamat kullu ad-duna, fuqidan nabiyyu fa azlamat kullu ad-duna, wal huznu halla bi kulli qalbin muja'i. Ma zala bil Qur'ani fina hadiyan, yahdil anama binurihil mutasya'syi'i." Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, "Walaupun aku menangis sampai kapanpun, tangisan itu tidak akan bisa membuatku merasa cukup atas kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, zaman ini tidak pernah zalim dan tidak pernah melewati batas melebihi dengan perginya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad diambil oleh Allah, seluruh dunia ini seakan-akan menjadi gelap gulita. Beliau Nabi Muhammad yang selama ini menuntun kita dengan Al-Quran dan dengan cahayanya yang terang benderang memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah berusaha mengingat hal-hal terindah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata kepada jasad Rasulullah yang sedang terbaring itu, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad kunta takhtubun nasa ala jid'i nakhlah, falamma kathuran nasu ittakhadhu laka minbara, fahanna dhalikal jid'u ilaik, hatta wada'ta yadaka syarifata alaihi fasakat, fa ummatuka awla bil hanini ilaik." Demi ayahku dan ibuku, wahai Rasulullah, dulu engkau berkhutbah kepada kami dengan berpegangan di atas pohon kurma. Ketika yang mendengarkan semakin banyak, mereka para sahabat menjadikan mimbar untukmu sehingga engkau jauh dari pohon kurma itu. Maka di saat engkau sedang berkhutbah, pohon kurma yang biasa engkau sentuh menangis terseduh-seduh karena tidak engkau sentuh, karena merasa jauh darimu. Lalu engkau pun mendatanginya dan mengusap-ngusap pohon itu hingga berhenti tangisannya. Kalau pohon saja menangis kepadamu ya Rasulullah, maka umatmu lebih utama lagi untuk menangis, mengemis syafaat kepadamu dan rahmatmu ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah,
laqad dzakarakallahu bil afwi qabla an yadhkura adh-dzamba faqala afallahu anka lima adzinta lahum. Demi ayahku dan ibuku wahai Rasulullah, sungguh Allah telah menyebutmu dengan maafnya lebih dulu sebelum menyebut kesalahanmu dalam Al-Quran. Di saat orang-orang munafikin meminta uzur kepada Rasulullah, enggan untuk berperang dalam peperangan Tabuk. Padahal mereka adalah orang-orang munafik. Dan Nabi pun mengizini mereka untuk tidak ikut berperang. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Bahkan mereka berkata, kalau kami mampu, kami akan keluar bersamamu untuk berperang. Lawis tata'na la kharajna. Tapi mereka enggan berperang bersama Rasulullah karena memang mereka adalah orang-orang munafik. Nabi membiarkan hal itu dan Allah menegur, namun tegurannya didahului dengan afallahu anka. Allah telah memaafkan engkau Muhammad. Baru kemudian kesalahannya disebut lima adzinta lahum, mengapa engkau izini mereka untuk tidak ikut berperang bersamamu. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, faqad ja'alallahu ta'ataka ta'atahu. Faqala wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Demi bapakku dan ibuku ya Rasulullah, sungguh Allah telah menjadikan ketaatan kepadamu adalah ketaatan kepada Allah. Dalam firman-Nya, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka ia sungguh-sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, inna ahlan nari la yatamannawna an yakunu taba'uk wa hum yu'adzabuna fin nar faqalu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Demi ayahku dan ibuku wahai Rasulullah, sesungguhnya penduduk neraka berangan-angan ingin menjadi orang-orang yang mengikutimu, sedangkan mereka ketika itu dalam keadaan disiksa di dalam neraka. Mereka berkata, alangkah beruntungnya kami jika saja kami menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la in kana Allah ta'ala qad a'ta Musa an daraba bi'asahu al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna fama dzaka bi'ajaba minal ma'i alladhi naba'a min baini asabi'ik. Demi bapakku dan ibuku ya Rasulullah, kalau Allah memberikan Nabi Musa mukjizat, diperintahkan Nabi Musa memukul batu dengan tongkatnya, dari batu itu memunculkan 12 sumber mata air. Hal itu tidak lebih mengagumkan dari air yang keluar mengalir dari jari jemarimu. Di saat peperangan ketika sahabat merasa kehausan, mereka minum dari air yang keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, in kana Allah Ta'ala qad a'ta Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahr wa rawahuha syahr fama dzaka bi'ajaba minal buraq alladhi raqibtahu min Makkah wa sa'idta bihi ila samawati al-ula wa utta min lailatik wa sallaita al-fajra bil abtah. Demi bapakku dan ibuku ya Rasulullah, jika saja Allah telah memberi Nabi Sulaiman angin, mukjizat angin yang perjalanannya di waktu siang, di waktu pagi seperti perjalanan selama 1 bulan. Demikian juga berjalannya di sore hari seperti perjalanan 1 bulan lamanya. Itu tidak lebih mengherankan dari Buraq yang engkau naiki di saat Isra dan Mi'raj dari Makkah. Kemudian engkau naik menungganginya sampai ke atas langit bertemu dengan Tuhanmu. Sampai di malam itu juga engkau sudah kembali ke tempatmu dan melaksanakan sholat subuh kembali di Makkah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, in kana Allah Ta'ala qad a'ta Isa ihya al-mauta fama dzaka
bi'a'jaba minasyatil masmumah allati wudi'at baina yadayk faqalat laka la ta'kulni fa innani masmumah. Demi bapakku dan ibuku ya Rasulullah, jika Allah telah memberi mukjizat kepada Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, itu masih belum lebih mengherankan dibandingkan daging yang diracuni seorang wanita Yahudiyah yang bermaksud untuk meracunimu, dan dihidangkan daging kambing itu di hadapanmu. Ketika engkau mau memakannya, daging itu berkata, jangan engkau makan aku ya Rasulullah, karena aku sudah ditaburi dengan racun. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, law lam tujalis illa kuf'an lak ma jalastana, walau lam tuwakil illa kuf'an lak ma wakaltana, walau lam tatazawwaj illa ila kuf'in laka lam tatazawwaj ilaina, walakinnaka jalastana wa wakaltana wa tazawwajta ilaina wa raqibta al-himar wa ardafta khalfak wa wada'ta ta'amaka 'ala al-ardi tawadu'an minka ya sayyidi ya Rasulullah. Demi ayahku dan ibuku wahai Rasulullah, seandainya saja engkau tidak mau duduk kecuali bersama orang-orang yang sebanding denganmu, maka tak mungkin engkau duduk bersama kami. Jika saja engkau tidak mau makan kecuali bersama orang-orang yang sebanding denganmu, maka tidak mungkin engkau akan makan bersama kami. Jika saja engkau tidak menikahi kecuali anak-anak putri-putri daripada orang-orang yang sebanding denganmu, maka tak mungkin engkau akan menikahi putri-putri kami. Akan tetapi engkau dengan pangkatmu yang begitu tinggi, pangkat yang paling tinggi yang tidak ada tandingannya, engkau mau duduk bersanding bersama kami, engkau mau makan bersama kami, bahkan engkau menikahi putri-putri kami, engkau menaiki himar, bahkan menuntunnya di belakangmu, bahkan engkau taruh makananmu di atas tanah karena tawadukmu yang begitu luar biasa ya Sayyidi ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad da'a Nuhun ala qaumih faqala rabbi la tadhar ala al-ardi minal kafirina dayyara. Demi ayahku dan ibuku ya Rasulullah, Nabi Nuh telah mendoakan kebinasaan kaumnya. Dia berkata, Tuhanku ya Rab, jangan engkau tinggalkan satu pun orang kafir di atas bumi ini. Fa innaka qad duribta wa ukhrijta wa udhita wa shujja wajhuk wa kusirat rubaiyatuk walam tazid an qulta Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sedangkan engkau ya Rasulullah, engkau dipukul, engkau dihina, engkau dicaci maki, diusir dari tanah kelahiranmu, bahkan terluka wajahmu dilempari batu, bahkan bercucuran darah dalam peperangan Uhud, sampai gigi gerahammu patah. Semua itu engkau timpa ya Rasulullah, tapi tidak ada yang engkau ucapkan yang lebih dari Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kaumku karena mereka tidak tahu kebenaran yang aku bawa. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad tabi'aka ala qisari umrik wa qillati da'watik ma lam yatba' Nuhan ala tuli umrihi wa tuli da'watih fa amana ma'aka kathir wa ma amana ma'ahu illa qalil. Demi ayahku dan ibuku ya Rasulullah, dalam masamu yang sangat singkat, umurmu yang sangat pendek, dakwahmu yang sangat singkat, engkau telah memiliki banyak pengikut yang tidak dimiliki oleh Nabi Nuh dalam usianya yang begitu panjang dan dakwahnya yang begitu lama.
950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Hanya sedikit orang-orang yang mengikutinya, bisa dihitung dengan jari. Sedangkan pengikutmu begitu banyak yang tidak didapatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ini sebagian dari kenangan indah yang diingat dan disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab tatkala melihat jasad Rasulullah SAW yang mulia. Nabi SAW yang bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, matiku juga baik untuk kalian. Hidupnya membawa kebaikan, menjadi sebab wasitah uzma turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk, dan wafatnya juga baik untuk kita karena seluruh amal kita dihaturkan kepada Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah. Maka ketika didapati amal kita yang baik, beliau bersyukur memuji kepada Allah. Ketika didapati kita berbuat maksiat dan keburukan, beliau memohonkan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah wafatnya Rasulullah, maka keberlangsungan ajaran dan syariat ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya beliau telah melahirkan generasi-generasi emas, para sahabat, diteruskan tabi'in wa tabi'it tabi'in, dan diteruskan oleh orang-orang yang berjalan di atas jalannya, menghidupkan sunnah-sunnah ajaran dan syariatnya. Mereka orang-orang yang mengambil suri tauladan darinya, sehingga lahirlah generasi-generasi emas. Salah satu contohnya yang nyata di depan kita adalah yang kita peringati haulnya pada hari ini, Al-Habibul Imam Al-Qutub Al-Jamilul Awsaf Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf. Orang yang sangat dicintai Nabi hingga mendapatkan maqam al-ijtima' bin Nabi yaqadhah, bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan terjaga, mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW dari sejak lahirnya, dari sejak usia kanak-kanak sampai wafatnya. Ketika beliau wafat, sebelum jenazahnya diiringi dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil, keluar dari hujrah, dari kamarnya, atas wasiat beliau, permintaan beliau agar jenazahnya ditabuhkan rebana dengan qasidah tala'al badru alaina. Karena apa? Karena Rasulullah hadir, dan qasidah itu untuk menghormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang diperoleh oleh Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Semua itu adalah samrah, buah daripada kamalul ittiba', sempurnanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang setiap tahun hadir di majelis ini mengikuti haul beliau, tanyakan pada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita dapat? Kalau pahala kita pasti dapat. Setiap langkah kita pahala, berkah kita pulang pasti membawa berkah. Gak ada yang pulang dari sini dengan tangan kosong. Tapi kita ingin lebih daripada itu. Kita tidak cuma sekedar mencari pahala, tidak cuma sekedar mencari berkah. La tarda bid-dun wa la ta'syak illa kulla ghali. La yarda bid-dun illa sakhiful aqli khali. Jangan engkau rela dengan keadaanmu yang hanya penuh dengan kerendahan. Setiap tahun kita hanya begini-begini saja. Ketika berada di majelis ini, seakan-akan begitu meningkat rasa takut kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah, ketaatan kita kepada Rasulullah. Selesai bubar dari majelis ini, kembali kita dalam kelalaian daripada Allah dan Rasulnya. Bukan itu yang kita harapkan. Jaga semua yang sudah kita dapatkan di majelis ini. Semua yang kita dengar, mulai rauhah sampai di majelis ini, di maulid, sampai nanti haul, bawa pulang kebaikan ini. Man tafa' bi ahlih illa man ala nahjihim sar min haitsu saru waqtafa tilkal athar. Tidak akan bisa mengambil manfaat dari salafnya, dari leluhurnya, kecuali orang-orang yang mau berjalan di atas jalan mereka dan benar-benar mengikuti mereka dengan sempurna, dengan sebenar-benarnya mengikuti. Karenanya para hadirin, fa ya ikhwani rahimakumullah,
kita tadi sudah bersama-sama bertaubat kepada Allah, menghaturkan permohonan ampun kepada Allah. Kita mohon melalui pintu Rasulullah SAW. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah. Innal musi'ina qad ja'uk lidzambi yastaghfirunallah. Orang-orang yang berdosa ya Rasulullah telah datang pada saat ini di pagi hari ini berkumpul memohon ampun kepada Allah. Maka mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kami, atas kesalahan-kesalahan kami, atas segala kekurangan kami, sempurnakan ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya amal yang banyak, kita tidak punya apapun